Halo, hai semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh kerajaan Hindu. Tokoh yang pertama adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Kutai. Ia terkenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Ia juga penganut agama Hindu yang taat dan gemar bersedekah. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Tokoh selanjutnya adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Tarumanegara. Ia terkenal sebagai seorang raja yang hebat, bijaksana, taat beragama, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Raja Purnawarman membangun irigasi untuk lahan pertanian rakyat. Ia juga memerintahkan penggalian Sungai Gomati untuk mencegah banjir di lahan pertanian dan permukiman rakyat. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, rakyat hidup dengan aman dan makmur. Selanjutnya ada Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan berasal dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Namun, ia menikah dengan Pramudiawardhani dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Pernikahan ini menyatukan kembali kedua dinasti sebagai satu kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Simbol persatuan dan kerukunan tersebut adalah pembangunan candi Hindu dan Buddha, yaitu Candi Borobudur yang bercorak Buddha dan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Selanjutnya adalah Raja Jayabaya. Jayabaya menjadi raja yang membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Kediri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Jayabaya terkenal dengan kemampuannya meramal masa depan. Ramalannya dikenal dengan nama Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya dipercaya secara turun-temurun sebagai tradisi Jawa hingga saat ini. Tokoh selanjutnya adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara merupakan raja terbesar dari Kerajaan Singasari yang menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Singasari menjalin kerjasama dengan Kerajaan Champa, kini Vietnam. Ia bertekad menaklukkan Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari melalui ekspedisi Pamalayu.
Tokoh selanjutnya adalah Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja terbesar dari Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, rakyat makmur dan damai. Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai, negara agraris yang maju, dan negara maritim yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Tokoh selanjutnya di Kerajaan Hindu adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan panglima perang dari Kerajaan Majapahit. Ia memiliki sikap berani dan rela berkorban demi kepentingan negara. Tokoh Kerajaan Buddha. Raja Bala Putradewa. Raja Bala Putradewa membawa Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaan. Raja Bala Putradewa membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Raja Bala Putradewa juga membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Tokoh-tokoh Kerajaan Islam. Tokoh yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berasal dari Kerajaan Aceh. Ia berhasil membuat Kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang kuat dan disegani karena berhasil menguasai Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Tokoh selanjutnya adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam yang dibantu oleh para wali yang disebut dengan Wali Songo. Pada masa pemerintahannya, dibangun Masjid Demak yang masih kokoh hingga saat ini. Raden Patah juga pernah mengirim anaknya yang bernama Adipati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Tokoh kerajaan Islam selanjutnya adalah Raden Fathahillah. Fathahillah memiliki kemampuan di bidang ilmu perang dan ilmu agama. Fathahillah membantu Kerajaan Demak dalam merebut Kerajaan Banten dan Sunda Kelapa, serta mengusir Portugis dari Pulau Jawa. Lalu, ia juga mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Tokoh selanjutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari Kerajaan Banten. Ia berusaha memajukan perdagangan di kerajaannya. Belanda tidak senang dengan usaha Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga terjadi perang dengan Belanda.
Kerajaan Banten mengalami kekalahan karena kalah persenjataan. Belanda pun berhasil mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, sehingga ia ditawan hingga meninggal dunia. Tokoh selanjutnya di kerajaan Islam adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja terbesar dari kerajaan Goa Talo atau kerajaan Makassar. Ia berjuang dengan gigih dan berani dalam mengusir Belanda dari wilayah kerajaannya. Atas keberaniannya tersebut, ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Adanya pengkhianatan dari raja kerajaan Bone membuatnya terpaksa menyerah kepada Belanda dengan menandatangani perjanjian Bongaya. Materi kita hari ini sudah selesai loh. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak dengan baik materi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.